Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, prodi S1 Pendidikan Matematika, semester 5. Di sini kami kelompok 2 yang terdiri dari Rian Aristi yaitu saya, yang kedua itu Sair Sodikin, dan yang ketiga Muhammad Riko Farul, dan yang keempat Lina Suryani. Di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di dalam materi yang pertama ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama itu pengertian pengelolaan pendidikan, yang kedua peran dan fungsi pengelolaan pendidikan, dan yang ketiga itu ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan apa itu pengertian pengelolaan pendidikan. Apakah Anda tahu apa itu pengertian pengelolaan pendidikan? Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan pendidikan itu terbagi dari 2 kata. Yang pertama itu pengelolaan dan yang kedua yaitu pendidikan. Apa sih pengertian dari pengelolaan? Apa sih pengertian dari pendidikan? Pengelolaan yang berarti penyelenggaraan atau pengusahaan. Sedangkan pendidikan menurut Merimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi, dapat kita simpulkan yaitu pengelolaan pendidikan menurut Sukiman 1998 adalah penataan, pengaturan, dan kegiatan-kegiatan lainnya sejenis yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponennya dan dalam kaitannya dengan peranata dan lembaga lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur daya gunakan sumber manusia, sarana prasarana utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Dah, di situ saja tugas saya menyampaikan pengertian pengelolaan pendidikan. Yang submateri yang kedua, peran dan fungsi pengelolaan pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Suryani dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peran administrasi. Nah, di dalam pengelolaan pendidikan terdapat peran administrasi. Nah, peran administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, dan penilaian dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, atau untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan administrasi sekolah, kegiatan-kegiatannya terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah sehingga kita mengenal adanya administrasi sekolah dasar, sekolah lanjutan, perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, di dalam peran administrasi ini dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu sendiri adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sumber yang dimaksud di sini adalah seperti material, uang, waktu. Nah, seperti itu. Kenapa di sini material, uang, dan waktu diperlukan? Nah, karena kita perlu yang namanya pembiayaan untuk sekolah gitu. Waktu juga kita butuhkan untuk mendidik gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang, yaitu guru dan personal sekolah lainnya, serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk
menunjukkan tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Yang selanjutnya itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatupadankan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah agar kegiatan mereka berjalan secara selaras dengan anggota-anggota atau unit lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Nah, di sini nih pengorganisasian ini sangatlah dibutuhkan karena harus mencapai tujuan sekolah yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan sekolah meliputi kegiatan mendapatkan biaya serta mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Nah, di sini kenapa dibutuhkan pembiayaan? Karena di dalam sebuah sekolah kita membutuhkan yang namanya pembiayaan untuk membutuhi perlengkapan-perlengkapan yang ada di sekolah. Selanjutnya itu ada penilaian. Nah, di dalam waktu-waktu tertentu sekolah pada umumnya atau anggota organisasi seperti guru, kepala sekolah, dan murid pada khususnya harus melakukan penilaian tentang seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Nah, maksudnya di sini guru-guru itu suatu saat itu bakalan dinilai juga cara pengajarannya, cara dia mendidik murid-muridnya gitu. Tidak hanya murid saja yang mendapatkan penilaian dalam dia belajar, tapi guru di sini juga ada mendapatkan nilai gitu. Nah, yang selanjutnya di dalam penilaian itu tujuan yang harus dicapai itu adalah memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerja tersebut berhasil. Nah, maksudnya di sini tuh apakah seorang guru itu berhasil mendidik muridnya. Nah, disitulah dia akan mendapatkan nilai terbaiknya. Nah, yang selanjutnya adalah menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Nah, apakah seorang guru ini sudah mengajarkan muridnya itu secara efektif dan efisien? Dan yang selanjutnya itu memperoleh fakta-fakta tentang keseluruhan dan untuk menghindari situasi yang dapat merusak. Nah, di sini nih apakah guru itu sudah mengajarkan muridnya dengan baik atau guru itu merusak muridnya. Nah, seperti itu. Di situ nanti akan mendapatkan penilaian seorang guru. Yang selanjutnya memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Nah, di sini nih orang tua dan guru harus bekerja sama untuk mengembangkan sekolah seperti pembangunan musola seperti itu. Itu tuh adalah kegiatan yang sangat membantu seperti itu. Dan itulah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Fungsi pengelolaan pendidikan itu lahir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen tersebut memiliki 4 aspek. Yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pengorganisasian, dan yang ketiga aspek pengarahan, serta yang keempat yaitu aspek pengendalian. Dari keempat aspek tersebut, pengelolaan pendidikan dapat tercapai lebih efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari keempat aspek tersebut. Tujuan aspek perencanaan dalam suatu organisasi yaitu salah satunya organisasi dapat memperoleh standar sumber daya terbaik dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan. Dan aspek yang kedua yaitu aspek pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pada aspek pengorganisasian sangatlah penting dalam manajemen
karena membuat posisi orang lebih jelas dalam struktur dan pekerjaannya. Dan aspek yang ketiga yaitu pengarahan. Pada aspek yang ketiga, membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuannya. Dan saya akan menjelaskan aspek yang terakhir yaitu aspek pengendalian. Aspek pengendalian ini adalah proses untuk dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu yang pertama yaitu menetapkan standar kinerja, yang kedua mengukur kinerja, dan yang ketiga membandingkan kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Sekian dari pembahasan materi untuk fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sair Sodikin. Saya dari Universitas Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup pengolahan pendidikan. Mengenai ruang lingkup pengolahan pendidikan, di sini saya akan menerangkan menurut pendapat Ibrahim Bafadal tahun 1998 pada umumnya menyangkut 6 hal, yaitu yang pertama, kurikulum yang merupakan keseluruhan program pengalaman belajar yang dipersiapkan untuk siswa. Pada pendidikan taman kanak-kanak, kurikulum tersebut disebut dengan istilah program kegiatan belajar atau PKB. Yang kedua, siswa selaku subjek didik. Siswa ini merupakan raw input yang akan dididik sesuai dengan program kegiatan belajar yang telah dikembangkan. Yang ketiga, personal, seperti kepala sekolah, guru, dan lain-lainnya. Yang keempat, dana atau uang yang dipersiapkan untuk pengadaan, pemeliharaan, dan pembinaan komponen-komponen lainnya. Yang kelima, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan belajar. Sarana dan prasarana di sini bisa merupakan gedung, perabot, halaman, dan sarana bermain siswa. 6. Hubungan dengan masyarakat seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat pada umumnya. Yang kedua, menurut Mulyani Ahmad Nurhadi tahun 1983, komponen yang dikelola dalam administrasi atau manajemen pendidikan ada 8. Yang lebih lanjut dikenalkan dalam bidang garapan, yaitu administrasi organisasi, administrasi kepegawaian, administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi pembiayaan pendidikan, administrasi prasarana dan sarana, administrasi tata usaha, dan administrasi hubungan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ruang lingkup pengolahan pendidikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.